Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Katriana Sofyan, akhiran NPM 114. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul teori perkembangan. Kita masuk pada pengertian teori perkembangan. Teori perkembangan merupakan sebuah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia, baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya, yang terjadi dari konsepsi hingga menjelang kematian. Perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologisnya. Yang kedua, ada pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan perkembangan kognitif memiliki asumsi bahwa kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu merupakan hal yang paling penting dan memiliki pengaruh besar terhadap tingkah laku seseorang. Pendekatan kognitif adalah bentuk istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang, individu akan mengalami proses mental yang nantinya akan meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebagai terjadinya reaksi. Pendekatan perkembangan kognitif dibagi menjadi 3 model, yaitu 1. Model kognitif Piaget, 2. Model pemrosesan informasi, dan yang ketiga yaitu model kognisi sosial. Yang kedua ada teori perkembangan manusia. Perkembangan merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan, perkembangan manusia dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Teori perkembangan manusia juga dibagi menjadi 4 teori, yaitu yang pertama teori empirisme, yang kedua teori naturalisme, yang ketiga teori nativisme, dan yang keempat teori konvergensi. Teori empirisme, teori perkembangan manusia pertama yang dikemukakan oleh John Locke. Teori empirisme ini sendiri memiliki bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Yang kedua, teori naturalisme. Teori perkembangan manusia ini dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Adalah teori ini beliau mengemukakan pendapatnya bahwa semua anak adalah baik ketika baru datang dari tangan Sang Pencipta, namun semua menjadi buruk di tangan manusia. Yang ketiga ada teori nativisme. Pada teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Pada teori nativisme ini, ditegaskan bahwa individu membawa sifat tertentu yang dapat menjadi faktor pengaruh. Dan yang terakhir, ada teori konvergensi. Teori perkembangan manusia yang keempat ini dikemukakan oleh William Stern. Teori ini sendiri merupakan sebuah gabungan di antara 2 teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme serta teori empirisme. Kita lanjut di teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak mengacu pada bagaimana anak dan bertumbuhnya selama masih kecil. Di dalam terdapat beragam aspek, mulai dari sosial, emosional, hingga kognitif. Menariknya, mengetahui hal-hal ini dapat memprediksi karakter anak hingga dewasa kelak. Terdapat pula dinamakan dengan perkembangan anak, di mana mengacu pada perubahan serta pertumbuhan yang dialami oleh anak tersebut. Perkembangan anak juga dibagi, ada 7, tapi saya ambil cuma 3. Yang pertama ada teori behavioral. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh John B. Watson serta Ivan Pavlov, yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya dalam pembentukan sifatnya hingga dewasa. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dapat dijelaskan pada pengaruh lingkungan.
Teori behavioral juga memiliki fokus interaksi lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap karakter seseorang. Yang kedua, ada teori dari Jean Piaget, teori perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, yang dimana beliau mengemukakan seorang anak memiliki cara pikir yang berbeda jika dibandingkan dengan seorang dewasa. Dan yang terakhir ada teori John Bowlby. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh John Bowlby yang masuk ke dalam teori perkembangan sosial yang paling ditemukan. Pada teorinya beliau mengemukakan bahwa sejak dini yang terjadi antara anak seseorang dengan pengasuhnya memiliki peran pada perkembangannya. Sekian, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita melihat.